Film ini bercerita tentang kisah cinta mengharu biru antara Cholmin dan Junghwa. Saya seolah dibawa menyelam sebentar pada model-model percintaan yang kayaknya cuma berlaku di dongeng-dongeng semata. Penuh pengorbanan, serta tak kalah penting adalah selalu membuat berdebar-debar di tiap-tiap scan. Meski dengan cara yang halus, tanpa adegan yang ambisius dan menyentak, jika dilihat dari segi realitanya, kisah cinta mereka juga tak ubahnya 1001 khayal. Andai kata terjadi di dunia nyata karena seorang gadis muda yang buta mendadak mau, alias masa iya sih, tiba-tiba memasrahkan perlindungan pada seorang pemuda yang tak jelas asal-usulnya, bahkan cenderung gelap karena dulunya pernah menjadi tukang pukul, serta petinju meski akhirnya benar-benar cinta. Oke, tanpa menunggu lama, rebahkan diri Anda dan kita simak filmnya. Kisah pedih ini bermula pada pagi buta, memperlihatkan Cholmin sedang bekerja. Cholmin adalah pekerja serabutan yang menggantungkan hidup dari menjadi petinju, tukang angkat galon, sampai yang terakhir adalah menggantikan kakek penjaga parkir yang pensiun dari pekerjaannya. Tak disangka di pos parkir sang kakek, yang kini menjadi area kerja Cholmin, setiap harinya didatangi gadis buta bernama Junghwa, yang selalu menumpang nonton drama selepas bekerja sebagai telemarketing. Mulanya Junghwa tidak menyadari posisi kakek sudah digantikan oleh Cholmin. Tapi setelah tahu, ia berusaha bersikap manis, misalnya dengan memberikan bekalnya pada Cholmin, supaya tetap diizinkan nonton drama kesayangannya. Hari demi hari menjadikan keduanya semakin akrab. Junghwa menyapa Cholmin dengan sebutan paman, dan penasaran bagaimana raut mukanya. Namun, Cholmin tetap saja bersikap pasif, cenderung malu-malu dengan tetap menjadi sosok yang misterius. Suatu ketika sepulang dari pos Cholmin, Junghwa jatuh karena kaget mendengar bunyi klakson mobil yang lewat di belakangnya. Alhasil, kakinya terluka terkena pecahan botol-botol minuman yang ada di depan sebuah toko. Karena melihat Junghwa dimarahi satpam, Cholmin pun bertindak. Dengan sikap kesatria, ia mencoba menawarkan bantuan, bahkan sampai mengantarkan Junghwa pulang ke rumah naik kereta walau harus menggendongnya di atas jalanan yang beranak tangga. Sebagai ucapan terima kasih, Junghwa mengajaknya melihat konser musik dan ngedate layaknya orang berpasangan. Cholmin sebenarnya mulai memiliki ketertarikan pada Junghwa, meski cenderung gengsi dan malah menampik perasaannya ketika diajak Junghwa berhubungan lebih intim. Cholmin berpikir masa depannya saja tidak jelas, bagaimana bisa ia memiliki hubungan dengan seorang gadis. Karena merasa ditolak, Junghwa pun sedikit patah hati. Lalu keesokan harinya, enggan mampir ke pos Cholmin. Junghwa sepertinya ingin menghindari Cholmin, sampai akhirnya pada suatu malam ada kejadian tragis yang membuat Junghwa benar-benar membutuhkan seorang pelindung seperti Cholmin. Keselamatannya terancam karena ulah bosnya yang mendadak ke rumah dan ingin melakukan percobaan pemerkosaan. Untung saja Cholmin datang di waktu yang tepat, hingga akhirnya ia sadar bahwa Junghwa wanita yang sangat penting untuk dirinya. Cholmin berusaha menenangkan dan bersedia membantu, tapi Junghwa ingin mandiri dan tidak mau dikasihani. Junghwa meminta Cholmin pergi. Sebelum pergi, Cholmin meletakkan bando di atas meja. Hari berikutnya, Cholmin menunggu, tapi dia tak melihat Junghwa. Paginya, Cholmin memutuskan untuk mengikuti Junghwa dari jarak yang aman. Saat hendak menyeberang, Cholmin tak sengaja melihat klinik hewan. Malamnya, Cholmin baru selesai memarkir mobil ketika melihat Junghwa menunggunya. Junghwa mengatakan kalau dirinya berhenti bekerja karena merasa tidak nyaman. Dia meminta Cholmin membawanya jalan-jalan, dan Cholmin menyanggupinya. Cholmin menjemput Junghwa dan memberi hadiah anjing yang akan menemani Junghwa agar tidak kesepian. Junghwa sangat senang, dan mereka pergi ke danau tempat dulu Cholmin sering bermain ketika masih tinggal di pantai asuhan. Cholmin mulai membuka dirinya dan bersedia menceritakan masa kecilnya ketika di panti asuhan. Mereka bahkan saling bertukar batu keberuntungan. Scene berpindah ke Cholmin menemui pelatih dan bosnya.
Dia ingin kembali bertinju. Mereka senang dengan keputusan Cheolmin. Kini Cheolmin seolah memiliki semangat baru. Dia giat bekerja dan berlatih. Cheolmin tak lelah untuk berlatih. Bahkan saat pergi ke apartemen Junghwa, Cheolmin naik tangga dengan semangat. Pelatih juga senang melihat semangat Cheolmin, begitu pula dengan si bos. Cheolmin sengaja memperbaiki apartemen Junghwa agar lebih terang, bersih, nyaman, dan hangat. Junghwa tampak senang dengan perubahan apartemennya, terutama dengan kamarnya yang kini terasa hangat dan sinar matahari yang menyinari jendela kamarnya. Junghwa meminta izin agar bisa meraba wajah Cheolmin. Semula Cheolmin ragu, tapi akhirnya dia hanya diam saja ketika Junghwa mulai meraba wajahnya. Sejak itu mereka selalu bersama, dan Cheolmin lebih giat mengumpulkan uang. Si bos dan pelatih juga senang karena Cheolmin selalu menang ketika di atas ring. Junghwa juga bangga dengan Cheolmin. Kadang dia mengenakan jaket pria itu dan bergaya seperti seorang pria petinju. Mereka kini tampak bahagia, dan Cheolmin masih suka menemani Junghwa nonton film. Junghwa kini menjadi terapis pribadi Cheolmin. Setelah bertanding, pasti Junghwa akan memijitnya. Cheolmin sedang bersama pelatihnya saat seorang menawarinya untuk bergabung dengannya. Tapi Cheolmin menolak, karena dia lebih suka bersama pelatih dan bosnya walaupun gajinya kecil. Tapi Cheolmin tetap bersyukur. Orang itu tak menyerah dan yakin bahwa suatu saat Cheolmin akan mencarinya. Suatu hari, Junghwa mengajak Cheolmin mengunjungi makam orang tuanya. Junghwa menceritakan kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Cheolmin kaget dan terpukul mendengar cerita itu, karena dia secara tidak langsung yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Cheolmin melampiaskan rasa frustasinya dan dia menangis sendirian. Dia teringat ucapan Junghwa ketika di makam orang tuanya. Junghwa yakin bahwa orang tuanya yang mengirim Cheolmin untuk menjaganya. Cheolmin pulang dan mendapati dapur yang berantakan. Cheolmin pergi ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter yang merawat Junghwa. Dokter mengatakan dalam sebulan Junghwa tidak dioperasi, maka dia akan buta selamanya. Cheolmin menemui seorang dan meminta meminjam uang. Orang itu bersedia, asal Cheolmin memenuhi syaratnya. Cheolmin mengajak Junghwa jalan-jalan dan meminta menjalaninya operasi. Tapi Junghwa menolak. Cheolmin membujuk dengan alasan dia punya tabungan yang bisa digunakan. Junghwa merasa bersalah pada orang tuanya dan dia berpikir lebih baik buta saja. Cheolmin bertemu dengan seseorang yang mau memberinya uang di muka dengan syarat Cheolmin harus bertanding, tapi bila terjadi masalah maka risiko akan ditanggung sendiri. Cheolmin mengemasi semua barang dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Pelatih kesal dengan keputusan itu, tapi tekad Cheolmin sudah bulat dan dia menitipkan uang untuk Junghwa pada pelatihnya. Cheolmin menjenguk Junghwa di rumah sakit dan mengantarnya hingga ke ruang operasi. Dia berjanji akan menunggu hingga operasi Junghwa selesai. Tapi setelah Junghwa pergi, Cheolmin bergegas menuju suatu tempat dan bertemu seseorang. Orang itu memperhatikan Cheolmin agar jangan sampai ketahuan sambil menyerahkan paspor padanya. Singkat cerita, Cheolmin pergi ke Thailand dan menjalani pertarungan tinju maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya untuk biaya operasi Junghwa. Cheolmin berjuang dan berhasil memenangkan pertarungan itu. Kemenangan itu justru membuat seseorang menjadi kesal dan berniat mencelakakan Cheolmin. Dengan wajah masih babak belur, dia menelepon dokter dan dia terharu karena operasi Junghwa berjalan lancar. Cheolmin tak henti mengucapkan terima kasih kepada dokter. Tiba-tiba, Cheolmin diserang dan dirampok. Cheolmin tidak sadarkan diri. Junghwa senang sekaligus sedih karena operasinya berhasil, tapi Cheolmin tidak muncul. Dia berinisiatif melaporkan hal itu kepada polisi, tapi polisi tidak bisa berbuat banyak karena Junghwa tidak tahu apapun tentang identitas Cheolmin.
Sementara itu, pemilik gudang marah karena Junghwa belum juga pindah, padahal gedungnya akan dirobohkan. Ketika akhirnya Junghwa bersedia pindah, seorang tukang pos datang membawa paket yang berisi bando dan Junghwa mendatangi alamat pengirimannya. Alamat itu membawa Junghwa ke rumah sakit tempat Suster Joanna. Suster Joanna senang dan memperkenalkannya pada seorang pasien. Pasien pria itu menyambut Junghwa dengan ramah dan dia menceritakan sesuatu yang membuat Junghwa shock. Oh iya, Mimin ingin memberitahu, pasien itu adalah orang yang terjatuh dan terbakar ketika Junghwa mengalami kecelakaan. Junghwa akhirnya pindah rumah dan mulai menekuni kerajinan dari tanah liat. Dia mencoba membuat replika wajah Cheolmin yang seperti dalam ingatannya. Junghwa sedih dan tidak tahu harus mencari kemana. Dia kehilangan jejak Cheolmin. Junghwa hanya bisa menatap sedih ke arah replika wajah pujaannya. Kini Junghwa memiliki toko yang menjual aneka barang dari tanah liat dan usahanya terus berkembang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggan yang memesan barang padanya. Junghwa juga sering ke rumah sakit untuk membantu pasien dengan pijatannya. Setelah memijat seorang anak, Junghwa menemui kakek yang mengeluh badannya sakit dan ingin dipijat. Seorang pria yang berbaring tidak jauh dari si kakek tertarik mendengar pembicaraan mereka. Dialah Cheolmin. Cheolmin menoleh dan dia kaget melihat Junghwa yang sedang tersenyum sambil memijat. Junghwa tertarik melihat Cheolmin dan menghampirinya. Tanpa ragu dia langsung menawarkan diri untuk memijat, tapi Cheolmin hanya diam. Justru kakek yang memberinya informasi bahwa Cheolmin itu baru pindah dari Incheon dan dia sangat pendiam. Junghwa merasa aneh ketika memijit Cheolmin, tapi ketika melihat nama pasien, dia mengeyakan kecurigaannya. Junghwa menyemangati bahwa Cheolmin pasti akan lekas sembuh. Ketika Junghwa sudah pergi, Cheolmin membuka kepalan tangannya yang berisi batu pemberian Junghwa. Cheolmin menangis, sedih dan terharu. Dia senang karena kini Junghwa sudah kembali hidup normal. Cheolmin akhirnya sembuh, tapi harus menggunakan tongkat karena kakinya cacat sebelah. Dia pergi ke toko milik Junghwa. Sebenarnya dia tertarik melihat kura-kura miliknya, tapi langsung mengalihkan perhatiannya dan membeli tanaman Night Jasmine. Cheolmin berjalan pergi, tapi seekor anjing tiba-tiba muncul dan menggonggong sambil menubruk Cheolmin. Junghwa sampai kewalahan menenangkan anjingnya. Dia agak heran karena anjingnya seolah mengenali Cheolmin. Junghwa merasa tidak enak karena ulah anjingnya. Dia menawarkan bantuan, tapi Cheolmin menolak dengan halus. Junghwa mengenali Cheolmin sebagai pasien yang pernah dipijitnya, tapi Cheolmin hanya bisa tersenyum, menunduk sambil berjalan pergi. Si anjing seolah tidak ingin melepaskan tuannya, tapi Junghwa menenangkan agar tidak lari mengikuti Cheolmin. Cheolmin berjalan pelan sambil menahan tangisnya. Junghwa kembali ke toko dan beralasan kalau dompetnya ketinggalan. Junghwa heran karena kura-kura hilang dan anjingnya terus menggonggong. Junghwa bertanya pada rekannya, apakah tadi ada yang datang? Seseorang yang memakai tongkat. Rekannya mengiyakan dan mengatakan kalau orang itu datang untuk membeli tanaman. Untuk sekedar pemberitahuan, di sini adegannya sangat menyentuh sekali. Bahkan bisa meneteskan air mata. Junghwa menangis dan langsung berlari mencari Cheolmin. Dia berlari terus, tapi tidak bisa menemukannya. Dia menelepon rumah sakit dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa Cheolmin sudah keluar seminggu yang lalu. Junghwa berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke danau. Cheolmin jongkok dan melepaskan kura-kura itu ke danau. Dia menatap bangku kosong dengan 2 kursi yang ada di sana. Dia meraba meja bertuliskan huruf Braille. Junghwa memanggilnya dan Cheolmin langsung menoleh.
Dia agak malu melihat Junghwa yang berjalan menghampirinya. Junghwa meminta maaf sambil meraba wajahnya, dan Cholmin hanya bisa menggeleng. Mereka saling menatap, seolah ingin melepaskan rasa rindu. Mereka sama-sama menangis, dan Junghwa memeluk Cholmin dengan erat. Cholmin balas memeluk sambil mengatakan dalam hati kalau dia mencintai Junghwa. Dan filmnya berakhir sampai di sini. Ending yang sangat menggantungkan. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.